Bapak Ibu hebat sekalian, perkenalkan kami bertiga. Saya Ciri Pungwanto Sipangkar, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Pendolok, Kabupaten Simalungun dengan pengajar praktik Ibu Eva M. Manurung SPD MM dan fasilitator saya Ibu Ana Duyasi Fajari SPD MPD dan teman saya yang berkerudung yang cantik. Nama saya adalah Sri Rahmadani Nasution, saya CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 095136 Negeri Bosar, Kabupaten Simalungun, dengan pengajar praktek Ibu Eva M. Manurung SPD MM, dan fasilitator saya adalah Ibu Ana Duyasi Fajari SPD MPD. Dan teman saya yang menggunakan lensa. Selamat malam. Nama saya Irmawati Pramita Sinaga, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Girsang Sipangan Bolong. Ibu pengajar praktik saya Ibu Eva Manurung SPD MM dan Ibu fasilitator Ibu Dwi Ana Asi Fajari SPD MPD. Pada kesempatan ini, kami bertiga akan mempraktikkan percakapan coaching dengan alur cerita. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, apa kabar hari ini Pak Pungwanto? Kabar baik Bu malam ini Bu Irma. Oke Pak, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Ya, baik Bu, perasaan saya malam ini sangat senang Bu, sangat senang Bu. Oke, terima kasih Pak ya. Pada malam hari ini kan Pak, Bapak akan berperan sebagai coach terhadap coachee yaitu Ibu Sri. Betul Bu. Kira-kira persiapan apa ya yang sudah Bapak lakukan untuk melakukan percakapan nanti Pak terhadap Ibu Sri? Baik Bu, pada malam ini saya sudah mencoba melakukan persiapan percakapan coaching terhadap Ibu Sri sesuai dengan alur cerita. Yang pertama yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, tanggung jawab. Selain itu, saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot dan saya nanti akan siap mendengar dari Ibu Sri dengan model rasa. Begitu Bu yang sudah saya persiapkan malam ini Bu. Oke, terima kasih Pak. Perlu saya ingatkan Pak, jangan lupa nanti untuk memperhatikan tentang kompetensi inti dari percakapan yang Bapak lakukan, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Baik Bu, baik Bu. Oke, Pak Pungwanto, saya persilakan untuk melakukan percakapan. Selamat bekerja, semangat ya Pak. Ya Bu, terima kasih kesempatannya Bu ya. Oke baik Bu Sri, selamat malam Sri. Selamat malam juga Pak Pungwanto. Bagaimana kabarnya malam ini Bu? Saya sehat Pak, Bapak gimana kabarnya malam ini? Sama Bu, sehat juga Bu. Ya. Bu Sri, ya kemarin kan Ibu tentu ada sesuatu kan Ibu bicarakan. Ibu dengar saya Bu Sri? Dengar Pak. Iya, ya kembali tadi saya ulang ya Bu ya.
Kan kemarin itu kan Ibu menghubungi kita, menghubungi saya. Ya mungkin ada sesuatu hal atau topik yang akan kita bicarakan malam ini. Kira-kira apa itu? Betul Pak. Akhir-akhir ini kan Pak, saya dilanda keresahan. Saya cemas gitu Pak. Saya ingin mendapatkan solusi atas kecemasan yang selama ini saya alami Pak. Itu ya Bu Isri ya. Ibu merasa resah akhir-akhir ini. Lalu apa yang terjadi Bu dengan diri Ibu? Begini Pak, kemarin kan Pak, saya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah terkait karena ketidakdisiplinan saya selama ini Pak. Oh begitu ya, ketidakdisiplinan. Lah, kedisiplinan yang bagaimana maksud Ibu Sri? Sehingga mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Coba Ibu jelaskan bagaimana detail peristiwanya Bu. Iya Pak, kemarin kan Pak, saya dipanggil sama kepala sekolah ke ruangannya. Beliau kan Pak, menegur atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal kan Pak, kalau saya terlambat kan Pak, saya selalunya Pak ngirim izin, tapi lewat WA Pak. Oh begitu ya Bu Sri ya. Ibu sudah memberitahukan dan minta izin kepada kepala sekolah jika Ibu datang terlambat ya kan Bu ya. Lalu apa yang Ibu sampaikan pada kepala sekolah ya yang membuat Ibu Sri terlambat nih? Iya Pak, yang saya sampaikan sama Bapak Kepala Sekolah kan Pak, saya itu terlambat itu kan Pak, karena saya ngurus anak saya loh Pak, terlebih dahulu. Oh begitu ya ya. Oh, Ibu sudah menceritakan hal itu kepada sekolah sekaligus minta izin ya Ibu ya dari akan hal ini ya Bu ya. Betul ya Bu? Iya benar Pak. Karena kan Pak, saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan tadi Pak. Karena kan setiap hari saya datangnya terlambat, meskipun saya sudah izin sama Bapak Kepala Sekolah Pak. Iya. Oke baik Bu Sri, lalu menurut Ibu Sri nih, kira-kira solusi apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu alami? Iya Pak, rencana saya ke depan kan Pak, saya itu ingin menemui Bapak Kepala Sekolah lah Pak. Kemudian saya minta maaf karena kan Pak gara-gara saya sering terlambat, jadi ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Jadi kami tuh jadi nggak ngomongan Pak. Ya Ibu ada merasa canggung ya kan? Nah, iya, terus Pak. Ibu akan menemui kepala sekolah dan minta maaf. Salah satu usaha yang bagus loh ya Bu Sri ya. Nah, Bu Sri, sebelum Ibu melakukan itu, menurut Ibu nih ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berada di posisi mana Ibu ya, agar Ibu nanti dapat mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Itulah Pak, kalau menurut saya sih Pak, saya ini masih di posisi 7 Pak. Oh ya, begitu ya Bu Sri ya. Ibu sudah merasakan dari skala 1 sampai 10 sudah pada posisi itu. Bu, itu sudah lumayan Bu ya. Namun tentu juga Ibu mungkin ya pasti ke depannya akan meningkatkan lagi kan Bu. Iya benar Pak. Nah, jadi Ibu kan ingin meningkatkannya. Menurut Ibu nih, kira-kira di level apa nanti Ibu ke depannya kira-kira Bu? Saya kepinginnya kan Pak, saya pastinya ingin meningkatkannya ke angka 8 lah Pak. Yang mana saya ingin, tapi saya ingin meningkatkan posisi ke-8 tadi kan Pak, secara bertahap lah Pak. Oke. Baik Bu Sri. Ya, memang kita mencoba ya untuk meningkatkan potensi kita secara bertahap. Nggak ada yang langsung instan kan gitu ya kan Bu. Oke. Nah kembali kita ke permasalahan tadi kan Bu ya. Ibu tadi udah menyampaikan akan menemui kepala sekolah dan meminta makan, begitu kan Bu? Ya benar Pak. Nah selain itu ya, selain usaha yang Ibu lakukan itu nanti,
apa kira-kira strategi yang akan Ibu lakukan ya agar tidak datang lagi terlambat sekolah, kemudian anak Ibu tadi tidak akan terabaikan. Baik Pak, pertama kan Pak, strategi yang akan saya lakukan pastinya saya akan mau lebih awal ya kan Pak. Kemudian Ya, saya konsultasi sama kakak saya untuk menitipkan anak saya kepada kakak saya. Kebetulan kan Pak, anak kakak saya dengan saya itu satu sekolah Pak di SD yang sama. oh iya. Jadi misalnya itu bisa membantu Ibu lah ya. Jadi artinya Ibu ini akan berusaha ya bangun lebih awal gitu kira-kira Bu ya. Kemudian nanti Ibu akan menitipkan anaknya pada saudara Ibu, itu Kak Ibu ya kan begitu kan Bu? Nah strategi yang sangat Iya Pak, bagus itu Bu. begitu. Ini pasti akan Ibu akan merasa lega, begitu kan Bu? Benar Pak, benar sekali Pak. Saya sekarang sudah merasa lega dan dengan rencana apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya Pak. Baik Bu Sri ya, syukur ya Bu Sri ya, Ibu udah mulai merasa. Lalu strategi akan Ibu lakukan ya kan Bu nanti. Kira-kira ini komitmen apa ya yang akan Ibu Sri lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Iya Pak, baik Pak. Pastinya saya akan berkomitmen, yaitu saya akan berusaha dan berupaya untuk tidak lagi lah Pak datang terlambat ke sekolah dengan cara bangun lebih cepat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, sehingga saya nantinya tidak lagi dapat tugas Pak kepala sekolah Pak. Oke baik Bu, jadi Ibu nanti berupaya supaya bangun lebih awal dari hari-hari sebelumnya ya kan Bu. Nah, mantap Bu usaha Ibu ya. Ibu akan berkomitmen melakukan itu supaya tidak terlambat datang ke sekolah dan juga tidak lagi dari kepala sekolah. Ya. Lalu kapan rencana Ibu akan Ibu laksanakan sebagai tanggung jawab Ibu untuk memperbaiki disiplin Ibu? Iya Pak, saya akan melakukan rencana yang saya lakukan ini pastinya secepat mungkin Pak. Besok saya akan diskusi dulu dengan kakak saya dan hari berikutnya pastinya saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah Pak. Ya, baik Bu Sri ya, semoga diskusi ini nanti dengan kakak ataupun dengan kepala sekolah ya dapat berjalan dengan baik ya. Nah, Bu Sri, untuk membantu masalah yang Ibu hadapi, kira-kira apa sih ya yang mungkin bisa membantu Ibu untuk Ibu libatkan nanti untuk membantu Ibu menangani masalah yang Ibu alami sehingga Ibu nanti akan merasa lebih nyaman dan tenang kira-kira gitu. Iya Pak, pastinya nanti saya akan sampaikan ini dulu kepada teman-teman guru yang di sekolah Pak. Kemudian dari situ saya juga akan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Pak. Oke, baik Bu Sri ya. Baik Bu ya, semoga berhasil ya Bu melaksanakan rencana aksi ini ke depan sehingga nanti Ibu tidak lagi ya merasa resah ya kan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di sekolah ya kan Bu ya kan. Oke. Mudah-mudahan ya minggu depan kita bertemu kembali untuk mendiskusikan lagi ya hasil dari percakapan Ibu dengan guru lain mungkin tadi dengan kepala sekolah dan mungkin kakak atau saudara Ibu tadi. Nah, jadi karena malam ini waktu kita terbatas ya Bu ya, mungkin bisa kita akhiri. Ya Bu Sri ya, selamat malam ya Bu Sri. Baik Pak, terima kasih ya Pak buat masukan hari ini. Semoga saya bisa berhasil melakukannya. Doakan ya Pak. Selamat malam Pak. Amin Bu, amin Bu. Saling mendoakan kita Bu ya, semoga sukses Bu. Ya Pak. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah melakukan percakapan coaching pada malam ini.
menurut saya selaku pengamat secara umum atau secara garis besarnya percakapan coaching ini sudah bagus. Ya, mengapa saya katakan sudah bagus? Karena ini sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga di dalam percakapan tersebut sudah menerapkan kompetensi inti percakapan coaching. Jadi tadi yang saya amati Bapak Ibu, mengapa saya katakan sudah sesuai dengan alur tirta, di mana tadi di percakapan itu jelas. Yang pertama ada tujuannya, ya. Di situ tadi disampaikan oleh coach dengan sangat jelas, di mana coaching itu ingin mencari solusi atas permasalahannya. Ya, itu jelas tadi kita dengar bersama dari percakapan. Dan juga ada identifikasi. Coach memberikan pertanyaan. Ya, bagaimana coach itu mengidentifikasi dengan memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach itu menyadari kesalahan. Kesalahannya tadi apa? Yaitu terlambat datang ke sekolah. Dan di situ juga sudah ada rencana aksi. Ya. Dan yang terakhir tanggung jawab. Coach menanyakan seperti apa bentuk tanggung jawab yang ingin dipertegas oleh coach, yaitu coach sudah bertanya tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan coach menjadi yakin akan keputusan yang diambil dalam solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Kira-kira begitu tanggapan saya mengenai percakapan Bapak Punguwanto selaku coach dan Ibu Sri selaku coach. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini, Bu Irma? Kabar baik, Bu. Bagaimana, Bu, perasaannya hari ini? Perasaan saya campur, Bu. Ada Campur? senang. Iya, campur, Bu. Ada senang, ya. Dan ada kurang senangnya, Bu, karena saya lagi ada masalah begitu, Bu. Oh gitu ya, Bu. Jadi perasaan Ibu hari ini campur aduk lah ya, Bu ya. Ada senangnya, ada tidak senangnya ya, Bu ya. Baiklah, Bu. Iya, Bu. Pada kesempatan ini Ibu nanti kan berperan sebagai coach ya, Bu ya, terhadap coachnya Bapak Punguwanto. Jadi di sini yang mau saya tanyakan, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk percakapan dengan Bapak Punguwanto? Baik, Bu. Nanti persiapan yang kami lakukan itu percakapan coaching itu adalah percakapan yang sesuai dengan alur tirta dan yang menerapkan kompetensi inti. Apa itu alur tirta? Yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kompetensi intinya yaitu kehadiran penuh, mendengar dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu, Bu. Oh gitu ya, Bu ya. Baik ya, Bu ya. Tapi nanti waktu percakapan coaching jangan lupa Ibu nanti memperhatikan tentang kompetensi inti yang sudah Ibu katakan tadi, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya, Bu ya. Iya, Bu, ya, Bu. Siap, Bu. Oke, Bu Irma, selamat bekerja dengan percakapan coaching ya, Bu Irma. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Pak Sipangkar. Selamat malam, Ibu. Silakan.
Oke, bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Ya, kabar baik Bu, bercampur agak kecewa juga sedikit Bu. Nih. Iya, begitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak sudah menyiapkan waktu Bapak, meluangkan waktu Bapak, ya Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Kan kemarin Bapak katakan Bapak lagi ada masalah tadi, ya Pak ya. Iya. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya pada malam hari ini, Pak? Baik, terima kasih Ibu Irma. Itu tadi jawaban saya ketika kabar, saya merasa baik. Di sisi lain juga saya merasa kecewa. Jadi ini Ibu Irma, saya merasa kecewa dengan seorang siswa saya yang ketika jam pelajaran saya di kelas itu syarat tersebut bolos Bu. Bolos ya Pak ya. Iya. Jadi ini yang membuat Bapak agak kecewa ya Pak ya dengan siswa Bapak yang bolos tadi ya, ketika mengajar di kelas ya Pak ya. Jadi begini Bu ya, ketika kita mengajar, saya kan mengajar dan studi matematika di kelas 9 ya Bu. Sebenarnya pada semester lalu, semester 1 kemarin, anak ini memang jarang bolos Bu. Tetapi saya lihat akhir-akhir ini, anak ini sering menjadi bolos Bu. Nah, dan hal ini sudah saya tanyakan kepada beberapa temannya, teman-temannya menjawab, penyebabnya si anak ini bolos, katanya ya Bu ya, karena PR-PR-nya, tugas-tugasnya tidak selesai. Nah, namun Bu, saya merasa meskipun anak ini PR-nya atau tugas-tugasnya belum selesai, ya saya tidak pernah menghukumnya, apalagi menghukumnya secara fisik Bu. Saya selalu menasihati supaya dia mengerjakan PR. Nah, begitu Bu. Tapi kenapa lah ya Bu ya, anak ini bolos Bu, jadi saya kecewa loh Bu. Begitu Pak ya. Iya, Bu. Kan Bapak tadi sudah bertanya dan sudah tanyakan kepada teman sekelasnya, begitu Pak ya. Iya. Jadi berarti ini kan Pak masih ada kemungkinan yang bisa Bapak ambil agar si anak tidak lolos. Kira-kira ini kemungkinan apa Pak? Agar Ya, anak begitu, ini Mbak. tidak lolos begitu. Ya begitulah Bu, begitu. Bu, ya, jadi pernah apa? Ya, saya kan pas bolos lalu ya kenapa berikut itu Bu ya, lalu masalah ini itu ya saya memasukkan tahu pada wali dan juga sama yang saya atau peluang yang akan saya usahakan Bu. Oh begitu Pak ya. Jadi sebelum Bapak melakukan tindakan, ya kan Pak? Oke, kita agak beralih dulu sedikit ya Pak ya. Ada yang mau saya tanyakan. Menurut Bapak, untuk mencapai tujuan yang akan Bapak lakukan, kira-kira ini Bapak ini merasa masih berada di level mana nih Pak? Ini skalanya ada 1 sampai 10 Pak, begitu. Begini Bu ya, kalau saya merasa Bu ya sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang saya miliki, saya kira-kira masih berada di posisi berapa ya Bu? 6,5 atau 7 deh Bu, gitu Bu. Baik Pak, itu sudah lumayan bagus Pak. Ya. Apakah Bapak masih mau meningkatkannya lagi? Dan Bapak ingin mencapai level berapa kalau Bapak masih ingin meningkatkannya lagi? Baik Bu, terima kasih motivasinya Bu ya. Tentu setiap orang kan Bu ingin meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Termasuk juga saya ingin meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Nah, jadi saya Bu ingin ya menaikkan lah antara 1 tingkat lah di atas poin 7 Bu. Kalau boleh di poin 8 sesudah ini, kemudian di poin 9 mungkin Bu. Tapi ini mungkin Bu ya saya lakukan secara bertahap Bu. Begitu kira-kira Bu. Baik Pak, itu sangat-sangat bagus Pak. Semoga nanti levelnya bisa semakin meningkat ya Pak ya. Iya, Oke Bu. Pak,
kembali lagi kita ke permasalahan tadi ya Pak ya. Ya, Ke permasalahan yang Bapak sampaikan tadi. Menurut Bapak apa rencana dan strategi yang akan Bapak lakukan agar anak kita tadi Pak tidak bolos pada jam pembelajaran Bapak? baik Bu, rencana saya ya Bu ya, sebenarnya ini udah kita lakukan kemarin dengan melakukan panggilan kepada si anak, kemudian melibatkan wali kelasnya dan guru BP-nya. Nah, untuk rencana berikutnya Bu, saya mungkin akan mencoba Bu ya, melakukan pendekatan kepada si anak dengan pendekatan segitiga restitusi Bu ya. Kemudian strategi yang akan saya lakukan ya itu seperti tadi tuh, saya berbicara ke hati, kemudian menanyakan kenapa dia seperti itu. Begitu kira-kira yang saya lakukan nanti Bu. Luar biasa Bapak ini Pak, punya ide yang sangat bagus Pak. Kapan rencana Bapak ini akan Bapak lakukan Pak? Kalau boleh Bu ya, kalau nggak ada hambatan ya mungkin sesudah UTS mungkin Bu, atau sesudah libur puasa pertama kira-kira Bu gitu. Oke, berarti Bapak dalam melakukan ini pasti ada ukurannya ya Pak ya. Jadi menurut Iya. Bapak apa itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan rencana yang akan Bapak lakukan tadi? Ya baik Bu ya. Tadi sudah saya sampaikan, saya akan mencoba melakukan pendekatan kepada si anak dengan menggunakan segitiga restitusi kan Bu ya. Nah, artinya kan dengan kondisi seperti itu, nanti anak kita ajak berdialog ya kan Bu ya. Ketika nanti dia mau kita ajak berdialog, dia tentu sedikit mungkin dia sudah merasa nyaman kan gitu Bang. Tidak ada lagi merasa takut, tidak ada merasa lagi dihukum, maka dengan cara seperti itu dia merasa nyaman, merasa tidak ada yang ditakutkan, ya kan? Ya, mungkin ya beliau ya anak ini akan secara terbuka mengungkapkan apa yang menjadi masalah yang dihadapinya. Jadi menurut saya Bu, ini merupakan suatu ukuran keberhasilan Bu menurut saya terhadap si anak ketika dia merasa nyaman dan mau berdialog dengan saya tanpa ada misalnya yang ditakutkan kira-kira begitu. Bagus Pak, mantap sekali itu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti dengan cara berdialog itu Pak, anak itu menjadi terbuka ya Pak ya. Dan semoga nanti Bapak dapat menemukan jalan keluar permasalahan yang Bapak hadapi. Nah Pak, kira-kira yang menjadi komitmen Bapak untuk melakukan itu apa Pak? Baik Ibu ya, komitmen saya Bu ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya kan Bu ya. Ya tentu kita Bu ya berusahalah semaksimal mungkin. Apalagi nanti kan Bu, ini rencana saya setelah si anak ini kita panggil akan kita libatkan juga nanti di sana, yaitu wali kelasnya juga guru BP-nya. Dan komitmen saya ini masalah yang saya hadapi ini, si anak yang sedang yang mengalami bolos ini mudah-mudahan bisa teratasi Bu. Baik Pak, saya sangat senang dan bangga ya Pak, ada yang luar biasa ketika saya mendengar itu, karena Bapak melakukan usaha-usaha yang luar biasa. Mudah-mudahan Pak, pertemuan kita selanjutnya nanti Bapak sudah membawa hasil yang positif ya Pak ya, setelah Bapak berdiskusi dengan wali kelas dan guru BP ya Pak. Ya baik Bu, terima kasih atas dorongan Ibu yang Ibu berikan kepada saya, dan saya juga ingin juga Bu, rencana saya juga hasil rencana aksi yang akan saya lakukan nanti dengan si anak, dengan wali kelasnya, dengan BP-nya akan saya diskusikan lagi kembali kepada Ibu. Ya kan Bu ya, tentu Ibu bersedia kan Bu? Bersedia Pak, bersedia, sangat bersedia Pak. Nanti akan kita atur waktunya ya Pak ya. Iya Bu. Oke Pak, karena saya ada pekerjaan ini Pak ya. Di lain waktu kita lanjutkan lagi pembicaraan kita ya Pak. Dan saya menunggu loh Pak hasil diskusi Bapak itu nanti. Baik Bu. Nanti siap Bu, saya akan menceritakan kembali sama Ibu. Ya nanti kita boleh juga Bu ya kolaborasi ya Bu ya. Oke Pak, oke.
Oke ya Pak ya, selamat malam Pak, tetap semangat ya Pak ya. Makasih Bu, selamat malam juga Bu. Oke Pak. Baik, terima kasih buat Ibu Irma dengan Pak pengantar sedang melakukan praktek coaching. Di sini saya akan melakukan umpan balik terhadap percakapan coaching ya Bu ya antara Bu Irma dengan Pak Pungwanto. Baik, dari keseluruhan yang saya amati percakapan coaching tadi secara umum dan garis besar percakapan kucing yang dilakukan antara Bu Irma sudah sangat bagus karena apa? Sudah ada solusi yang diambil dari permasalahan yang dihadapi tadi. Bagaimana tadi masalah kucing, bagaimana masalahnya sehingga sudah mengambil apa yang harus dilakukan ke depannya. Gitu ya. Kemudian dari percakapan kucing ini saya juga bisa melihat dan memperhatikan tentang kompetensi inti. Kompetensi inti dari percakapan kucing ini saya lihat sudah ada kehadiran penuh presence, kemudian bagaimana mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa empati, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi di sini saya mau ada evaluasi sedikit mengenai percakapan kucing kita tadi hari ini ya Bu Irma ya. Menurut Bu Irma, dalam percakapan kucing tadi, Ibu sudah menerapkan alur tirta ya Bu ya? Ya kan Bu ya? Sudah Bu. Oke, Ibu sudah menerapkan alur tirta. Coba bisa Ibu jelaskan sedikit saja garis besarnya alur tirta apa saja yang sudah Ibu terapkan pada percakapan kucing pada hari ini? Baik Bu, menurut saya Bu, dalam percakapan kucing tadi, saya sudah menerapkan alur tirta, di mana di situ tadi sudah jelas ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan selain itu Bu, saya juga sudah mempersiapkan tadi beberapa pertanyaan berbobot, dan saya sudah mendengar aktif bagi coaching. Bagus sekali ya Bu Irma ya. Berarti percakapan kucing ini sudah lengkap ya, sudah ada alur tirtanya, kemudian sudah ada kompetisi inti yang Ibu lakukan ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa percakapan kucing dengan alur tirta itu sangat penting kita terapkan bukan hanya kepada peserta didik tapi juga kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kita ya Bu Irma ya. Mudah-mudahan Bu Irma, Ibu bisa menerapkan percakapan kucing-kucing yang lain yang lebih baik lagi dengan peserta didik maupun teman rekan sejawat yang ada di sekolah Bu Irma ya. Terima kasih Bu Irma, sukses selalu buat Bu Irma dan sampai ketemu lagi kita Bu Irma ya. Iya Bu. Selamat malam Ibu Sri. Selamat malam Pak. Iya, apa kabar hari ini malam ini Bu? Alhamdulillah sehat, senang, gembira Pak. Ya, baik Ibu Sri, kan pada kesempatan nanti Ibu nanti akan melakukan percakapan coaching dengan Ibu Irma. Nanti Ibu berperan sebagai coach dan Ibu Irma nanti sebagai coaching. Nah, yang saya tanyakan kepada Ibu Sri ini, sejauh mana ya persiapan yang sudah Ibu lakukan dalam melaksanakan percakapan coaching nanti Bu? Oke, baik Pak. Nanti saya akan melakukan percakapan coaching dengan Ibu Irma, yaitu percakapan coaching saya lakukan dengan menggunakan alur tirta, ya kan Pak, yaitu ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencananya, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dan Selain itu
Benar. Selain itu kan Pak, saya juga akan mempersiapkan beberapa pertanyaan berbobot. Dan saya juga akan siap menjadi pendengar aktif dan pendengar dengan rasa. Itu saja Pak Pungwanto. Betul ya, yang namanya alur cerita itu, ya kan, kita harus memenuhi kriteria yang empat itu ya, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian menurut Ibu Sri nih, kan ada itu kompetensi inti coaching ya kan Bu ya, ada yang namanya kehadiran penuh present, ya kemudian ada mendengarkan aktif dan kemudian menanyakan atau mengajukan pertanyaan. Menurut Ibu Sri ini, nah kemampuan apa di antara tiga ini yang lebih ya ingin Ibu kembangkan? Pastinya saya akan mengajukan pertanyaan berbobot lah Pak untuk Kuci nanti Pak, supaya apapun masalah yang dihadapi Kuci dapat terselesaikan dengan baik Pak. Itu saja Pak. Baik Bu Sri ya. Jadi Ibu nanti akan lebih mengembangkan ya di inti kompetensi coachingnya, yaitu di mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi satu hal ya Bu Sri ya. Ketika nanti Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu harus nanti mencatat ya kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach Ibu, sehingga nanti Ibu dapat membantu coach Ibu dalam menyelesaikan solusi yang dihadapi coach ini, ya kan Bu, itu ya Bu ya. Iya Pak, baik Pak. Baik Bu Sri, menurut saya persiapan Ibu ini sudah cukup bagus ini ya Bu ya. Oke. Sekarang ya saya beri kesempatan kepada Ibu Sri sebagai coach dan Ibu Irma sebagai coachingnya untuk melakukan percakapan coaching. Selamat mempraktekkan. Selamat malam Bu Irma. Selamat malam Bu Sri. Bagaimana Bu kabar Ibu hari ini? Baik Bu, baik. Oh, baik ya, alhamdulillah baik ya Bu ya. Boleh kita bicara sebentar Bu Irma? Boleh Bu. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Irma. Hari ini saya ingin mengajak Bu Irma untuk mengobrol sedikit ya kan, apa kira-kira Ibu Irma keberatan atau tidak ya? Tidak Bu, karena itu yang saya inginkan Bu. Karena kemarin juga kan Bu, saya sudah katakan sama Ibu, saya perlu teman bicara Bu. Karena saya lagi memiliki masalah begitu Bu. Jadi saya ingin memecahkan masalah yang akhir-akhir ini saya alami Bu, begitu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Oke baiklah Bu, semoga pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat buat Bu Irma ya. Itu yang saya harapkan. Nah, karena kan Bu, akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Irma ini seperti kurang bersemangat. Saya tengok lesu, kemudian kurang bergairah. Kira-kira apa ya yang mengganggu pikiran Bu Irma sebelumnya sehingga Ibu nggak bersemangat? Terima kasih Bu, sudah memperhatikan saya. Memang akhir-akhir ini Bu, saya tidak bersemangat. Itu karena ada masalah Bu. Jadi saya ingin Ibu membantu saya. Begitu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Irma? Saya butuh Bu agar Ibu membantu saya menemukan solusi dari masalah saya ini. Saya itu kan Bu masih bingung ya. Masalah saya itu, saya kebingungan sekarang Bu. Kenapa akhir-akhir ini ya saya menjadi kurang bersemangat Bu mengajar dan sering tidak fokus di kelas Bu. Oh seperti begitu ya Bu Irma. Coba Ibu ceritakan dulu kepada saya, apa yang Ibu rasakan saat ini? Begini Bu, saya merasakan Bu, saat saya mengajar itu murid-murid saya itu kan Bu tidak memperhatikan saya Bu, begitu. Jadi ini membuat saya, hal inilah yang membuat saya
kurang bersemangat, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Irma. Apa yang membuat Bu Irma merasa kurang bersemangat? Karena itu tadi, Bu, murid-murid itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya, Bu, dengan baik. Mereka itu, pokoknya mereka itu asal duduk aja lah, Bu, begitu. Oh, maksudnya murid-murid Bu Irma itu nggak mau belajar atau bagaimana Bu? Enggak juga, Bu. Hanya saja saya merasakan, Bu, kalau saya masuk ke kelas itu murid-murid itu lesu begitu, Bu. Kurang motivasi, kurang semangat. Mereka itu seperti malas begitu, Bu. Jadi kadang dalam hati saya, apakah anak-anak saya ini tidak suka saya mengajar di kelasnya begitu, Bu. Hmm, baiklah, baiklah. Saya ngerti maksud Bu Irma ini. Sekarang coba Bu Irma jelaskan dulu. Sebenarnya bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Kalau saya mengajar itu kan, Bu, sebelum saya memulai pembelajaran, Bu, itu saya pertama itu saya biasanya melakukan berdoa dulu. Saya menyuruh siswa itu berdoa. Kemudian saya melakukan persepsi, menjelaskan tujuan, menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian kan, Bu, saya menyampaikan materi itu dan murid saya suruh untuk menyimak. Kemudian setelah saya selesai menyampaikan materi, saya suruh menyuruh siswa itu mengerjakan tugas. Di sini dia, Bu, ketika mereka mengerjakan tugas, Bu, di sini terlihat jelas, Bu, mereka itu tidak bersungguh-sungguh, kurang semangat. Kalau saya buat tanya jawab, Bu, mereka tidak aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugasnya, Bu. Jadi, apa ada ya, Bu, yang salah dengan proses pembelajaran saya, Bu? Kalau menurut Bu Irma sendiri, salahnya di mana ya, Bu ya? Itulah, Bu, yang membuat saya bingung. Murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Bu. Oh, begitu ya Bu Irma ya. Iya. Baiklah, saya ingin tahu, selama ini ada yang sudah pernah Ibu lakukan untuk bisa membuat murid Ibu itu semangat belajar? Apa yang pernah Ibu lakukan selama ini? Saya sudah coba, Bu, beberapa kali mengajak siswa itu untuk bermain dalam pembelajaran. Baru permainannya maksudnya, Bu, seperti menyusun kata begitu kan, Bu. Kemudian saya juga sudah mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis. Bahkan saya sudah pernah, Bu, putarkan video, Bu. Ya, baru mengajak mereka belajar di luar kelas. Tetapi setelah itu saya lakukan kan, Bu, mereka itu tetap, Bu, terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Irma ya. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja Ibu lakukan? Kalau tidak sih, Bu, kadang mereka itu tergantung materinya loh, Bu. Adanya Gitu. momen mereka itu, Bu, kalau saat saya contoh, Bu, itu materinya mengenai tensis dan reading, itu mereka semangat begitu, Bu. Mereka antusiasnya tinggi gitu, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Irma ya. Iya. Nah, kalau saya bisa simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya itu sudah menyenangkan ya Bu Irma ya. Dan belum tentu membosankan juga bagi murid Ibu. Jadi, yang membuat Ibu Irma merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran Ibu kan? Iya, Bu, betul. Sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya lah, Bu. Gitu ya Bu ya. Baiklah Bu, kalau begitu berarti Bu Irma sudah tahu kan apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak bersemangat
ya kan waktu Bu Irma mengajar. Terus ada nggak kira-kira menurut Ibu Irma yang menyebabkan anak-anak itu kurang semangat dalam mengajar? Sepertinya tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya, Bu. Itu saja, Bu. Gitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira ya Bu Irma ya, apalah rencana ke depan yang akan dilakukan sama Bu Irma? Ada tidak yang ingin Ibu perbaiki dalam proses pembelajaran Ibu saat ini? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan selama ini, Bu. Jadi mulai saat ini, kalau rencana saya, Bu, saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid lah, Bu. Jadi nanti di situ murid yang lebih aktif agar mereka senang dalam belajar. Begitu, Bu. Mantap ide Ibu, Bu. Kira-kira apalah prioritas Bu Irma setelah ini? Pertama mungkin, Bu, yang pertama saya lakukan itu memperbaiki suasana hati saya, Bu, dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu nanti kan, Bu, semoga lah ya, Bu ya, murid mendapat imbas dari semangat saya, iya kan, Bu? Iya, benar-benar, Bu. Itu yang Ibu lakukan itu sudah benar, sudah tepat sekali, sudah bagus. Ada hal lain yang mungkin Bu Irma ingin lakukan selain itu tadi? Iya, Bu, ada, Bu. Kemarin kan, Bu, saya pernah lihat Ibu itu mengajar. Kemudian kan, Bu, saya lihat Ibu menyuruh murid itu agar mengatur napas. Itu bagaimana ya, Bu? Apa itu bisa memperbaiki semangat siswa, Bu? Oh, yang pernah saya lakukan ya, Bu ya. Iya, Itu Bu. namanya penerapan pembelajaran sosial emosional, Bu, dengan teknik stop, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran kita dan juga bisa menimbulkan semangat baru pada mereka. Jadi nanti kan, Bu, kita bisa secara bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Jadi apa-apa saja yang perlu kita terapkan dalam proses pembelajaran itu, siswa jadi lebih bersemangat. Nanti kita sama-sama belajar, Bu. Oh, jadi nanti bagaimana dan apa pembelajaran mengenai sosial emosional itu Ibu jelaskan kan, Bu? Iya, benar, Bu. Benar sekali. Nanti saya akan berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang ada di sini. Kalau tidak, nanti saya share juga di grup WA apa itu PSE, apa itu KSE, dan bagaimanalah penerapannya dan serta apa manfaatnya buat kita. Nanti jangan lupa ya, Ibu ingatkan saya ya. Iya, Bu, pasti akan saya ingatkan, Bu, karena itu penting sekali, Bu. Begitu, Bu. Iya, benar, Bu, benar. Kira-kira dalam hal ini siapalah yang bisa membantu Bu Irma? Kalau menurut saya, Bu, nanti saya akan coba mengajak Pak Sipangkar untuk membantu saya, Bu. Jadi nanti kami kan, Bu, bisa sama-sama belajar. Ya, Bu, yang tentunya nanti sumbernya kami tahu dari Ibu ya, Bu. Oke, iya, baiklah, Bu. Bagus itu Bu Irma. Nanti dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Irma gambarkan lagi komitmen apa lah yang bisa Ibu lakukan untuk Ibu semangat dalam mengajar, yang nantinya semangat Ibu itu pastinya bisa berdampak pada murid-murid di Ibu. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, Bu. Komitmen saya itu, Bu, yang pertama saya ingin memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu, Bu. Kemudian nanti saya akan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Ya, Bu ya. Dan yang ketiga, Bu, ini yang penting buat saya juga, Bu, saya ingin mengajak Pak Sipangkar untuk belajar bersama tentang pembelajaran tadi, Bu. Pembelajaran sosial emosional itu, Bu, seperti yang Ibu katakan tadi.
Oh iya iya baiklah baik. Bagus sekali ya Bu Irma ya. Semangat Bu Irma. Saya yakin pasti Bu Irma bisa. Bagaimana tetap semangat demi mendidik anak-anak kita ya Bu Irma ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya untuk diskusinya hari ini. Sekarang saya lega Bu, saya jadi semangat begitu Bu, karena saya sudah menemukan solusi dari masalah saya Bu. Jadi pikiran saya sudah plong ini Bu, begitu Bu. Iya, sama-sama ya Bu Irma. Semoga yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat ya Ibu, bisa mengatasi solusi yang Ibu hadapi, masalah Ibu hadapi. Kalau begitu, saya mau balik kelas dulu ya Bu Irma ya. Selamat Baik, selamat malam Bu Irma. selamat malam Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik Ibu Sri ya. Ibu barusan ya melakukan percakapan coaching dengan coach Ibu Irma ya. Jadi menurut saya Bu Sri ya. Nah, secara umum ya, percakapan yang Ibu lakukan dengan coach Ibu itu sudah memenuhi kriteria alur cerita ya. Tadi saya dengar ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada Ibu tanyakan apa rencana aksi dari Ibu Irma, kemudian Ibu juga tadi menanyakan apa sebagai tanggung jawabnya ya. Kemudian tadi saya juga sudah menangkap bahwa Ibu tadi ya benar tadi mengembangkan kompetensi inti yaitu hadir penuh atau present, kemudian mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi dari 3 kompetensi inti ini sudah terlihat tadi ya Ibu sampaikan. Kemudian juga Ibu tadi sudah mencoba memberikan solusi terbaik ya kepada Ibu Irma. Termasuk tadi salah satunya adalah bagaimana Ibu mengembangkan coach Ibu ya, yaitu dengan cara menawarkan tadi semacam sebuah teknik ya yang sudah pernah Ibu praktekkan di kelas 1 sekolah Ibu, yaitu teknik stop. Nah, dengan Ibu menawarkan itu tadi kan, nampak Ibu Irma tadi antusias. Dia ingin mencoba itu juga di tempat dia bertugas. Jadi itu salah satu solusi atau bantuan yang telah Ibu berikan kepada coach Ibu ya. Jadi sudah nampak Bu. Jadi satu hal lagi Bu ya yang perlu kita memang kembangkan lagi ya. Ketika kita melakukan percakapan coaching dengan coach kita, ya hal yang perlu kita perhatikan adalah mimik ya, mimik bahasa tubuh. Sekiranya dia misalnya merasa nyaman, ya kita cobalah muka kita yang tertawa, ya kan, kemudian kita semangat kita ya. Artinya kalau coachnya semangat, tentu coachnya juga pasti semangat. Nah, baik Bu. Jadi tambahan umpan balik kira-kira Bu ya, Ibu Sri. Menurut Ibu Sri ini ya, selain kita harus yang namanya memahami kompetensi inti coaching, tentu juga kita harus memahami prinsip-prinsip coaching ya kan Bu ya. Nah, ada itu yang namanya kemitraan, ada yang namanya proses kreatif, dan adanya memaksimalkan potensi ya. Menurut Ibu Sri ini ya, ini kan umpan balik ini Bu ya. Menurut Ibu, apa yang dimaksud kira-kira Bu sejauh pengetahuan Ibu tentang kemitraan itu Bu? Oh begitu ya Pak. Artinya kemitraan itu kan Pak harus ada hubungan baik antara coach dengan coachee. Jadi harus ada hubungan timbal balik antara coach dan coachee Pak. Itu menurut saya Pak. Iya, ya hubungan timbal balik. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa lebih rendah. Artinya kita setara ya. Jadi sehingga dalam hubungan percakapan coaching itu tidak ada merasa yang lebih di atas, merasa yang lebih di bawah, tapi merupakan sebuah mitra atau katakanlah kesetaraan. Jadi ini perlu kita jaga ketika kita melakukan percakapan coaching terhadap coach kita, sehingga dia merasa nyaman, dia merasa tenang, dia tidak merasa dinilai atau katakanlah dia dihakimi, kira-kira gitu kan Bu ya. Jadi baik Bu, jadi menurut Ibu nih ya ke depannya ya, kita kan perlu mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Salah satunya adalah kompetensi atau keterampilan melakukan percakapan coaching, ya kan Bu? Menurut Ibu nih, supaya kemampuan kita, termasuk kemampuan Ibu Sri, kemana kira-kira rencana Ibu? Apakah Ibu ini akan coba ya kira-kira terapkan di sekolah Ibu? Bagaimana Bu?
menurut Ibu? Ya, pastinya saya akan menerapkan di sekolah saya, bukan hanya dengan rekan sejawat, pastinya saya akan melakukan praktik coaching dengan peserta didik saya yang mengalami masalah itu Pak. Jadi biar lebih ini kan Pak, bukan hanya dengan rekan sejawat, tapi juga saya akan melaksanakan coaching dengan peserta didik saya, sehingga yang masalah yang muncul akan dapat terselesaikan dengan baik Pak. Oke baik Ibu Sri ya, ke depan Ibu akan coba menerapkan ini percakapan coaching di tempat Ibu bertugas ya. Oke, mudah-mudahan jangan lupa selalu memahami materi tentang percakapan coaching menggunakan alur tirta ya Bu ya. Oke baik Bu, semoga sukses ke depannya dalam melaksanakan percakapan coaching dan kita tentunya semakin berhasil mempunyai keterampilan tentang yang namanya coaching untuk supervisi akademik. Sukses untuk Ibu. Selamat malam ya Bu. Iya oke, selamat malam Pak. Sukses kembali Pak. Semangat. Semangat Bu. Oke baik Bapak Ibu sekalian yang hebat. Itulah hasil dari praktik coaching kami menggunakan alur tita pada malam hari ini. Selamat malam.